Baik, saudara mari kita buka bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang keempat. Ya, Injil Lukas pasalnya yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat, dan jikalau sudah menemukan kita akan secara khusus melihat ayat yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-41. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-41. Kita akan baca secara bergantian, saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan membaca ayat-ayat yang ganjil. Ya, Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-38, saya akan mulai, demikianlah firman Tuhan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Ya, saudara, saya percaya ini sebuah bagian firman Tuhan yang cukup terkenal ya. Khususnya berkenaan dengan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Dan juga kita melihat di sini satu bagian firman Tuhan yang cukup singkat. Yang tadi kita baca hanya beberapa ayat. Tapi sejauh mana kita menyadari di dalam bagian firman Tuhan yang barusan kita baca ya. Di sini kita menemukan sebetulnya satu gambaran mengenai apa yang Yesus lakukan pada waktu dia turun ke dalam dunia dan melayani selama 3,5 tahun. Saudara, setiap kita pastinya tahu Yesus ketika dalam dunia dia melayani berapa lama. Dia melayani selama 3 sampai 3,5 tahun begitu ya. Dan kita juga tahu ketika Yesus di tengah-tengah dunia ini dia dari satu kota ke kota yang lain. Ke kota yang lain berpindah-pindah sampai pada akhirnya ya dia mati bangkit di Yerusalem. Tetapi dari satu kota ke kota yang lain, saudara pernah tanya enggak ya, Yesus ngapain aja? Dari satu kota melayani, gitu ya, apa yang dia lakukan? Ya kemudian pindah ke kota lain, apa yang dia lakukan? Pindah ke kota lain lagi, apalagi yang Yesus itu lakukan? Nah, saudara, yang menarik begitu ya, dari bagian yang tadi kita baca, kita menemukan 3 hal. 3 hal yang Yesus terus dan terus lakukan, secara konsisten melakukan dari satu kota ke kota yang lain sampai sebelum dia tiba di Yerusalem untuk terakhir kalinya. Yang pertama, saudara melihat di ayat yang ke-38, ya Lukas pasal keempat tadi yang 38, dikatakan apa? Yesus meninggalkan rumah ibadat. Ya, ketika dikatakan Yesus meninggalkan rumah ibadat, berarti ya Yesus baru dari rumah ibadat. Dan kira-kira menurut saudara ya, Yesus di rumah ibadat itu ngapain? Ya, Yesus di rumah ibadat itu melakukan kegiatan apa atau tindakan apa? Kira-kira ngapain? Yesus di rumah ibadat ngapain? Dia mengajar. Betul ya? Yesus di dalam rumah ibadat itu mengajar. Ini yang pertama. Dan kemudian tadi saudara membaca dalam bagian ini juga dikatakan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon. Ya, dan yang ketiga, di bagian ini juga tadi saudara membaca Yesus mengusir setan dari yang merasuk orang-orang. Ya, sehingga yang ke-40 dikatakan apa? Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang yang sakit, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, Engkau adalah anak Allah. Ya, sehingga saudara dari ayat yang singkat ini, ya dari perikop yang sederhana ini, kita melihat 3 hal yang Yesus terus dan terus lakukan di sepanjang pelayanannya. Selain daripada dia mengumpulkan murid-murid tentunya, ya dan mengajar mereka. Ya kita melihat Yesus mengajar, kita menemukan Yesus itu menyembuhkan, kita menemukan juga Yesus itu mengusir setan. Ya, sehingga ini adalah 3 aktivitas yang Yesus banyak lakukan
di dalam pelayanannya. Nah, saudara, tetapi kalau saya boleh mengatakan adalah satu hal ya. Oh, sekarang saya ngerti ini. Yesus itu pada waktu melayani, dia ngapain ya? Oh, dia mengajar. Oh, dia itu mengusir setan. Oh, dia itu menyembuhkan. Oke, bagus. Sekarang kita sudah tahu. Pertanyaannya adalah kita juga tahu mengapanya enggak? Ya, mengapa kok Yesus itu mengajar? Ya, mengapa kok Yesus itu menyembuhkan? Mengapa kok Yesus itu mengusir setan? Ya karena jikalau kita sungguh-sungguh mau merelevansikan ya pelayanan Yesus di dalam hidup kita, saya percaya bukan cuma kita perlu tahu apa yang Yesus lakukan, tetapi juga mengapa Yesus melakukan akan hal itu. Jikalau kita hanya tahu apanya, tetapi kita tidak tahu mengapa Yesus mengusir setan, mengapa dia mengajar, mengapa dia menyembuhkan orang, saya khawatir gitu ya, khususnya di dalam pelayanan kesembuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Jikalau kita hanya tahu Yesus menyembuhkan, tanpa kita tahu mengapa Yesus menyembuhkan, maka akibatnya apa? Akibatnya kita akan kesulitan ya. Oke, sekarang saya tahu Yesus menyembuhkan ya. Tapi terus bagi saya relevansinya apa? Begitu ya. Kenapa saya mengatakan khususnya di dalam pelayanan kesembuhan Yesus? Karena saya percaya ya meskipun kita amin ya, Yesus mengusir setan. Siapa di hari ini yang pernah bergumul ya? Tuhan, kenapa kok engkau tidak mengusir setan di dalam hidupku? Ada enggak ya? Ada enggak yang pernah bergumul ya? Tuhan, mengapa engkau tidak mengusir setan di dalam hidup anak saya gitu ya? Ada enggak yang pernah bergumul seperti ini? Ada? Jarang ya. Bahkan kalau saya boleh mengatakan saya tidak melihat satu tangan yang terangkat. Yang berarti ya hari ini kita tidak terlalu memusingkan ya mengenai kerasukan setan misalnya. Ya bahkan ya di dalam kelompok KTB kami, ya kami membahas mengenai bukunya Richard Pratt ya, Design of Dignity. Ya Richard Pratt bahkan sampai merasa perlu mengingatkan, hati-hati ya. Kadang-kadang iblis itu caranya dari satu ekstrim dilemparkan ke ekstrim yang lain. Di satu ekstrim ada orang-orang Kristen yang sedikit-sedikit setan. Wah ini saya ngantuk, ada roh ngantuk. Wah anak saya malas, ada roh malas. Begitu ya. Wah ini kok berjinah, ada roh perjinahan. Ya jadi segala sesuatu pokoknya yang jelek disalahkan setan. Seperti kita tidak salah. Ya, demikian juga saudara mungkin pernah dengar ya. Ketika orang ditanya, loh kenapa kamu kok sampai kena judol sih? Kan sudah tahu kalau judi itu tidak baik. Oh ya pas setan lewat, waduh. Gitu ya, jadi semua hal yang tidak baik itu salahnya setan. Nah itu ekstrim. Ya tetapi juga hati-hati ya, jangan jatuh ke ekstrim yang lain seolah-olah gitu ya, setan tidak mengena dengan kita. Ya kalau saya berdosa, ya karena saya masih ada dorongan dari dalam. Saya belum sempurna, ya saya masih bergumul akan dosa. Tidak salah sih, tidak salah. Tetapi ya tetap firman Tuhan juga mengatakan hati-hati loh. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Berjaga-jagalah supaya jangan kamu ditelannya. Ya tapi saudara bagaimanapun itu, ya apapun itu, betul ya kalau tadi saya katakan kita tidak terlalu memusingkan ya mengenai kerasukan setan. Sehingga meskipun dulu Yesus itu mengusir setan, hari ini saya jarang loh melihat pelayanan kelepasan misalnya. Ya sudahlah, betul ya. Demikian juga, ya meskipun dulu Yesus mengajar, siapa di antara saudara yang pernah, aduh bagus ya, kalau Yesus bisa tetap mengajar, ya karena kalau hari ini ya di MRI Sunter yang khotbah siapa? Pak Hendri. Kalau bukan Pak Hendri siapa? Pak Harli begitu ya. Dan juga mungkin pendeta-pendeta yang lain. Siapa yang pernah mempunyai keinginan, alangkah indahnya ya. Kalau kita baca warta, wih pengkhotbahnya Tuhan Yesus. Wah gitu ya. Pingin gak ya? Ya mungkin pingin ya. Tetapi ya sudahlah, ya nantilah. Ya ketika di surga nanti mendengar Yesus berkhotbah, ya untuk sementara ya bersyukur gitu ya. Ada Pak Hendri yang khotbah, ada Pak Harli yang khotbah, Pak Ivan atau Pak Heru yang khotbah, puji Tuhan lah. Ya sehingga saudara untuk pelayanan pengusiran setan ya dan pelayanan pengajaran kita hari ini mungkin tidak terlalu menggumulkan. Kenapa ya dulu Yesus mengajar, sekarang kok tidak mengajar?
Kenapa ya dulu Yesus mengusir setan, sekarang kok saya jarang ya lihat orang kerasukan kemudian setannya diusir keluar gitu ya. Tapi bukankah saudara seringkali orang Kristen dan jangan-jangan juga kita di dalam gereja reform, kan kita bertanya ya, dulu Yesus mengusir menyembuhkan orang. Lah kok sekarang saya sakit gitu ya? Atau kenapa kok sekarang gitu ya saudara seiman saya sakit? Atau kok sekarang bahkan hamba Tuhan itu sakit? Kok tidak disembuhkan? Ya, saudara siapa di antara kita yang pernah mempunyai pergumulan sedemikian? Gitu ya. Sehingga kalau tadi saya bertanya yang pertama, siapa yang pernah menggumulkan? Kok Yesus tidak mengajar? Dan saudara tidak ada yang angkat tangan, saya percaya itu jujur. Tapi kalau andai kata saya tanya, siapa di antara saudara yang tidak pernah bergumul? Di Alkitab itu kok enak ya. Yesus ke rumahnya Simon Petrus, mama mertuanya sakit gitu ya, sembuh. Ya bahkan dikatakan tadi itu apa ya, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Ya saudara, betulkah ya tidak ada di antara kita yang bertanya, hari ini kok lain? Ya sehingga menurut saudara ya, kalau misalnya ada, saya nggak tahu juga ya kenapa belakangan ini sepertinya secara beruntun, gitu ya. Saya juga mempunyai salah seorang rekan hamba Tuhan, itu dia juga alumni angkatan pertama ya di SCTRI yang dulu namanya Institut Reform. Ini sudah 1 atau bahkan mungkin 2 bulan ya, terbaring di rumah sakit, ya usus buntunya itu pecah. Ya sehingga memang itu sudah sulit ya kalau usus buntu itu pecah ya. Jadi dioperasi, ya sepertinya berjalan baik, infeksi lagi. Operasi lagi, sepertinya berjalan baik, infeksi lagi. Ya sehingga sampai hari ini tidak tahu sudah berapa kali itu ya. Sehingga sampai dokternya tidak berani menutup secara total. Karena ada kemungkinan infeksi lagi, harus operasi lagi. Dan betul, baru kemudian minggu yang lalu itu infeksi sekali lagi. Dan sampai sekarang beliau masih tetap di rumah sakit. Sehingga menurut saudara ya, kalau kita berada di dalam situasi seperti itu, dan kemudian kita membaca ayat ini ya, Yesus meletakkan tangannya ke atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Kira-kira saudara merasa terhibur atau saudara mungkin merasa tertusuk? Yang mana ya? Apakah saudara mulai merasa bahwa apakah Tuhan sudah berubah begitu? Kalau dulu sepertinya kok enak ya, begitu ya, ada orang sakit, diletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan mereka sembuh. Sementara sekarang gitu ya kok ini gak sembuh, itu gak sembuh, ini meninggal, itu meninggal. Sehingga saudara itu kenapa tadi saya mengatakan tidak cukup ya. Kalau kita hanya mengerti bahwa oh ketika Yesus melayani dia menyembuhkan orang. Kita juga perlu tahu terlebih dahulu gitu ya. Kenapa? Ya kenapa Yesus pada waktu dia itu melayani, kenapa dia itu menyembuhkan orang? Karena kalau kita menemukan jawaban yang benar, saudara saya percaya kita akan melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Tetapi kalau jawaban kita itu tidak tepat, ya saudara tidak heran ya. Hari ini kita sepertinya bergumul, kok Tuhan sepertinya lain. Ya betulkah Tuhan Alkitab sama dengan Tuhan saya? Saudara jangan saya mengatakan kalau mungkin kita berpikir seperti itu bukan karena Tuhan yang berubah. Tetapi karena kita belum sungguh-sungguh mengerti kenapa. Ya kenapa Yesus menyembuhkan orang pada waktu dia melayani. Saudara jangan saya mengatakan ya alasan ya kenapa Yesus mengizinkan orang yang pasti bukan hanya sekedar karena dia itu baik. Ya sekali lagi ya, kenapa Yesus menyembuhkan orang? Ya pada waktu dia melayani di tengah-tengah dunia ini, perhatikan baik-baik, bukan hanya sekedar karena dia itu baik. Kenapa ini penting? Ya untuk ditekankan. Karena mungkin ya tadi saudara berpikir, ngapain sih mesti nanya kenapa Yesus menyembuhkan? Ya jawabannya kan sudah jelas, ya karena dia baik. Betul ya? Ya karena dia baik, ketika dia ke rumah Petrus, lihat mama mertuanya itu sakit, ya disembuhkan. Karena dia baik, ketika kemudian ada orang-orang bawa mereka yang sakit, oleh dia itu disembuhkan. Sehingga gak usah ditanya lagi, ya sudah jelas.
Kenapa Yesus menyembuhkan orang? Ya karena dia itu baik. Nah saudara, tentu di satu sisi kita tidak memungkiri Yesus pastinya baik ya. Kalau dia tidak baik, untuk apa dia turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya sehingga tidak ada keraguan Tuhan kita itu baik, tidak ada keraguan Tuhan itu mengasihi kita. Tetapi ya, jikalau kita hanya menganggap bahwa, oh Yesus menyembuhkan karena dia baik, titik. Gitu ya, nggak usah tanya lebih lanjut. Yesus menyembuhkan karena dia baik, titik. Kalau kita hanya berhenti di sini, izinkan saya mengatakan kita mungkin bisa akan kecewa. Karena jikalau Yesus menyembuhkan karena dia baik, berarti kalau hari ini kita nggak sakit, nggak sembuh, berarti Yesusnya gimana? Ya, Yesus kenapa menyembuhkan? Karena dia baik. Kenapa sekarang Yesus tidak menyembuhkan? Berarti dia nggak baik lagi. Atau dia tidak baik. Atau jangan-jangan dulu dia pura-pura baik. Lihat masalahnya. Begitu ya. Ya sehingga kalau kita mengatakan Yesus menyembuhkan karena dia baik, apakah berarti hari ini ketika banyak orang percaya itu meninggal, sakit bahkan sampai meninggal, berarti Yesus tidak baik? Tentunya, saudara tentunya tidak. Ya sehingga saudara kita perlu menyadari terlebih dahulu ya. Kita seringkali menganggap, wih zaman Yesus dengan zaman sekarang sepertinya sangat bertolak belakang. Sebetulnya kalau kita mau lihat lebih dalam, tidak. Ya situasinya sebetulnya itu ada kemiripan. Boleh saudara kembali lihat Alkitab saudara. Ya lihat ya, Lukas pasal yang keempat. Tadi kan kita membaca ayat 38 sampai ayat yang ke-41 ya. Saudara bolehkah kita sedikit lagi meneruskan ya ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-43. Ya dikatakan apa? Lukas pasal keempat ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-43 dikatakan apa? Ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi banyak orang yang tadi sudah disembuhkan tuh ya. Orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Gitu ya. Ya masuk akal ya. Orang-orang ini sudah disembuhkan. Tapi mereka tahu penyakit kan akan kembali lagi. Ya sehingga alangkah indahnya ya. Kalau Yesus yang sudah menyembuhkan mereka, gak usah pergi. Di sini terus saja. Sehingga kalau nanti penyakitnya balik, ya saya tinggal balik ke Tuhan Yesus, disembuhkan lagi. Nanti saya pulang, penyakitnya balik lagi, saya kembali ke Yesus lagi, disembuhkan lagi. Nangkep ya? Sehingga itu kenapa ya? Orang-orang itu berusaha meninggalkan, menahan dia. Jangan pergilah, di sini sajalah gitu ya. Kenapa? Ya karena penyakit pasti kembali. Tapi di sini kita melihat apa? Ayat yang ke-43, Yesus menolak. Ya Yesus mengatakan, ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ya, dengan kata lain, Yesus tetap pergi kan? Apakah berarti dia kurang baik? Ya apakah berarti dia kurang mengasihi orang-orang di kota ini, sehingga dia pindah ke kota yang lain? Begitu ya? Dan saudara pikirkan baik-baik, menurut saudara ya, pada masa Yesus melayani, lebih banyak mana ya? Orang yang disembuhkan dengan orang yang tidak disembuhkan. Hah? Betul ya? Sama atau beda sekarang? Jangan pikir hari ini itu Tuhan tidak bisa bekerja. Ya pada waktu kami COVID, begitu ya, saya mengundang para misionaris untuk memimpin persekutuan doa. Ya karena kalau sebelum COVID mau mengundang misionaris, wah biaya besar ini. Gitu ya, karena ada dari Afrika, ada dari pedalaman Bromo, ada dari Papua. Waduh, kalau ngundang mereka sebelum COVID, sekali ngundang tiket berapa? Tapi waktu COVID kan semuanya pakai Zoom ya, gitu ya. Ya sehingga mau mengundang hamba Tuhan dari Afrika untuk bersaksi, mau mengundang misionaris dari Papua untuk bersaksi, ya biayanya sama, biaya Zoom. Ya sehingga pada waktu COVID, ya persekutuan doanya saya bikin persekutuan doa misi. Ya kita undang misionaris-misionaris, mereka memberikan kesaksian. Dan saudara, ya kalau saudara boleh saudara banyak bergaul gitu ya dengan para misionaris, saudara melihat, loh ya mujizat itu ada. Ada seorang misionaris yang kena COVID. Ya di satu daerah yang pedalaman.
Begitu ya. Bagaimana? Ya kita pada waktu itu kalau saudara masih ingat ya dan belum lupa ya, varian Delta, ya bahkan saudara yang di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, itu pun belum tentu dapat kamar. Ya apalagi kalau yang kena itu di daerah pedalaman. Ya, ya sehingga mau minum obat apa ini? Mau cari ventilator dari mana? Ya enggak ada. Ya sehingga sama istrinya dia dibikinkan jahe, gitu ya. Dan setelah minum jahe itu dia kemudian sembuh. Ya sehingga sampai kemudian salah seorang rekan kami juga kemudian berbicara, tapi Pak bukan jahenya loh yang menyembuhkan Bapak gitu ya. Ya iya sih, ya Tuhan bisa pakai jahe itu untuk menyembuhkan COVID, ya bisa. Sehingga saudara, pada zaman Yesus ada orang-orang yang sembuh. Tapi tadi saudara sudah mengatakan, ya sebagian besar, ya tidak. Ya, setelah itu kalau ibu mertua Petrus sakit lagi, ya sakit aja. Ya kalau tetangga-tetangganya sakit lagi, ya sakit aja. Ya karena Yesusnya sudah pindah. Betul ya? Demikian pula hari ini kita melihat ada khususnya di tempat-tempat, saya pernah sekali ke tempat saya tahu satu gereja ya, yang memang gereja itu miskin. Ya sehingga ketika ada jemaat yang sakit, kalau kita mungkin kalau ada jemaat yang sakit, kasih obat ini, atau kamu ke dokter itu, atau kamu konsul ke Singapura gitu ya, kita masih bisa. Kalau gereja ini ya boro-boro gitu ya, kamu cari dokter ke Pineng atau cari dokter ke KL, ya tidak bisa. Ya sehingga kalau ada jemaat yang sakit, satu-satu yang bisa mereka lakukan itu adalah ya mendoakan. Ya karena mereka tidak punya uang untuk kirim jemaat itu kemudian ke dokter. Dan ya saya mendengar, ya Tuhan menyembuhkan beberapa dari mereka. Sama loh. Ya sehingga pada waktu itu Tuhan menyembuhkan. Pada waktu itu ya banyak yang sakit. Pada saat ini juga Tuhan menyembuhkan. Pada saat ini juga banyak yang sakit. Begitu ya. Demikian juga yang kedua ya. Permisi tanya ya. Kira-kira menurut saudara pada zaman Yesus dengan pada zaman ini, ya persentase orang percaya yang meninggal itu beda atau sama? Hah? Pada zaman Yesus dengan pada zaman ini, persentase orang percaya yang meninggal itu beda atau sama? Kira-kira kalau pada zaman ini ya, kira-kira berapa persen orang yang hidup akan meninggal? Pada zaman Yesus orang yang hidup akan meninggal berapa persen? 90%? Ya enggak. Ya termasuk Yesus kan juga mati di atas kayu salib kan. Loh dia bangkit, tapi kan berarti dia juga mati di atas kayu salib. Lihat ya, sehingga persentasenya sama. Hari ini 100% orang yang hidup itu meninggal, akan meninggal pada waktunya. Pada zaman Yesus ya juga sama. Jika lihat ya, Tuhan berubah di mananya. Ya di mana Tuhan berubah? Oh kalau dulu enak ya, orang itu kemudian sembuh, ya sakit lagi. Gitu ya sakit lagi. Ya dulu enak ya, orang itu dijamah, ya terakhirnya juga meninggal. Permisi tanya sekali lagi, Tuhan berubahnya di mana ya? Apakah Tuhan berubah? Tidak. Nangkep ya? Tidak. Jika dari dulu sampai sekarang itu sama. Mujizat itu ada. Ya tetapi saudara mesti mengerti ya, mujizat itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Betul kan? Kenapa disebut sebagai mujizat? Ya karena sesuatu hal yang tidak biasa. Kalau saya haus, saya minum air, saya nggak haus lagi, ya itu biasa. Betul ya? Atau kalau sekarang misalnya, gitu ya, saya sakit, saya minum obat, saya sembuh, itu biasa. Tapi kalau saya sakit, saya minum jahe, saya kena COVID, saya minum jahe, saya sembuh. Nah ini luar biasa sih. Betul ya? Jadi mujizat itu artinya hal yang luar biasa. Nah saudara, kalau sudah kita tahu ya hal yang luar biasa, kira-kira menurut saudara hal yang luar biasa itu bisa sering terjadi enggak? Coba pikir baik-baik. Ya mujizat itu adalah hal yang luar biasa. Menurut saudara, hal yang luar biasa itu berarti sering terjadi atau jarang terjadi? Yang mana? Ya jarang dong. Betul ya? Kalau mujizat itu terjadi 9 orang dari 10 dapat mujizat. Mujizat akan berhenti menjadi mujizat loh. Amin. Ya sehingga saudara sama, Tuhan tidak berubah.
Ya dari dulu sampai sekarang itu mujizat itu ada, tetapi yang namanya mujizat itu berarti bisa terjadi. Dulu sekarang bisa terjadi, tetapi juga dulu sekarang tidak sering terjadi. Ya karena sekali lagi namanya mujizat. Namanya hal luar biasa. Hal luar biasa, ya dari namanya juga berarti tidak biasa terjadi. Jelas ya. Gitu ya, sehingga saudara Tuhan tidak berubah. Sehingga kenapa Yesus menyembuhkan bukan sekedar karena dia itu baik. Sehingga perhatikan baik-baik. Kalau hari ini kita sakit bukan karena Tuhan itu jahat. Ini yang saya kadang-kadang khawatir. Ya kalau kita percaya Yesus menyembuhkan sekedar karena Yesus baik. Berarti kalau hari ini saya sakit gak sembuh, Yesus jahat. Tidak. Kalau kita sakit bukan karena Tuhan jahat. Kalau kita sakit ya sama dengan pada zaman Yesus. Karena kita adalah orang berdosa yang masih tinggal di dalam dunia berdosa. Nah, saudara, ini sesuatu hal yang saya percaya setiap orang Kristen harus menyadari ya. Kalau kita sakit dan bahkan kalau kita kemudian sakit sampai kita itu meninggal, bukan karena Tuhan itu jahat. Tetapi karena kita adalah orang berdosa, kita tinggal di dalam dunia yang berdosa. Yang masih belum dipulihkan sepenuhnya. Sehingga selama kita tinggal di dalam dunia berdosa, kita ya memang dari dulu sampai sekarang 100% manusia akan meninggalkan dunia ini. Kenapa ini penting? Karena pada waktu kita tidak menyadari akan hal ini ya, maka kita merasa bahwa kalau saya sehat, ya itu hak saya, kan Tuhan baik. Ya kalau Tuhan baik, saya sehat, ya itu adalah ya sudah seharusnya. Tapi kalau saya sakit, Tuhan kenapa engkau memberikan kepada saya itu sakit penyakit? Berarti kita nggak sadar. Ya berarti saudara seringkali ya ada orang mengatakan, saya ini sudah setia melayani Tuhan. Kenapa ya? Sekarang saya umur 70 tahun, kenapa saya harus menderita penyakit? Atau kenapa ya? Saya sekarang mau umur 50 tahun, kenapa saya harus menderita sakit penyakit? Berarti seolah-olah ya, dia mempunyai pemikiran apa? Saya ini 50 tahun melayani Tuhan. Ya sekarang saya umur 50 atau umur 60, saya melayani Tuhan mulai umur 20 ya. Sekarang saya umur 70, saya sakit. Saya minta disembuhkan. Kenapa gak disembuhkan? Padahal saya sudah 50 tahun melayani Tuhan. Dengan kata lain ya, tanpa sadar, orang ini berpikir, saya ini ya selama 70 tahun hidup, 20 tahun pertama, plus 50 tahun saya ini melayani Tuhan. Saya sudah memberikan banyak kepada Tuhan. Seperti orang, saya sudah deposit. Ya, saya sudah kasih terus deposit, sudah nyicil. Begitu ya. Sekarang saya umur 70, saya sakit. Tuhan kok tidak sembuhkan saya? Jadi sepertinya Tuhan itu seperti asuransi yang kurang bertanggung jawab. Gitu ya. Saya selama 50 tahun sudah bayar premi. Ya kenapa sekarang umur 70 tahun saya mau tarik kok Tuhan tidak kasih? Saudara itu menunjukkan kita tidak sadar. Atau kita menganggap 50 atau 70 tahun saya hidup, itu saya hidup karena kekuatan saya sendiri. Saudara tidak. Begitu ya? Tidak. Kalau hari ini kita bisa hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, saudara sudah harus menyadari selama 60 tahun itu Tuhan memelihara kita. Ya karena tanpa pemeliharaan Tuhan, kita tidak bisa hidup sepanjang itu. Karena saudara amin atau tidak amin ya, menjaga hidup itu susah. Ya, mencelakakan hidup itu gampang. Amin enggak ya? Betul ya? Manusia itu kena nyamuk aja bisa mati loh. Amin. Betul ya? Saudara ke kamar mandi, ya satu langkah saja enggak hati-hati. Jatuh bisa koma loh. Betul ya? Bukan mengada-ngada ya. Saya punya seorang jemaat pulang dari pasar, gitu ya, pulang dari pasar, naruh belanjaan, bicara sama istrinya, saya tak ngaso sebentar ya, habis dari pasar. Itu adalah ngaso yang selama-lamanya. Itu amin loh. Ya, sehingga jangan berpikir ya, kalau saya sehat, ya karena saya jaga kesehatan. Ya saya tidak merepotkan Tuhan. Ya sehingga orang mengatakan saya sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Kenapa sekarang saya minta kesembuhan, Tuhan tidak kasih. Dengan kata lain dia memaksudkan, saya ini sudah puluhan tahun Tuhan ngerepotkan saya loh. Ya puluhan tahun saya tidak pernah ngerepotkan Tuhan loh.
Masa sekarang minta gitu aja nggak dikasih? Ya berarti dia nggak sadar. Selama puluhan tahun itu kemungkinan dia kepleset berapa kali itu. Betul ya? Ya saudara siapa bisa mengatakan kalau saya mengemudikan mobil hati-hati, pasti saya akan tiba dengan selamat. Serius. Khususnya sekarang ya, kalau saudara buka Instagram ya, banyak sekarang CCTV kan. Saudara lihat ya, kecelakaan tuh begitu gampang. Amin ya. Berapa banyak orang yang pagi-pagi itu pamitan dengan keluarganya, yang malam enggak kembali. Menurut saudara tidak ada. Ya, berapa banyak event hari ini. Gitu ya. Ya, event bahkan hari ini yang pagi ini mungkin pamitan ke gereja dan ternyata itu adalah atau mungkin kemana dan itu terakhir kali. Bisa. Itu kenyataan. Ya sehingga di dalam dunia ini ya, bagaimana orang itu meninggal itu gampang. Terlalu gampang. Saudara nggak hati-hati sedikit bisa meninggal. Sehingga saudara jangan berpikir loh, saya ini 50 tahun, saya ini 60 tahun, saya ini 70 tahun, apalagi saudara sudah 80 tahun, 90 tahun. Berarti saudara selama kita itu hidup, sebetulnya Tuhan itu sudah memelihara kita. Sehingga kita mesti mengerti mujizat dalam pengertian yang lebih matang. Mujizat loh, manusia kena nyamuk aja mati, bisa hidup 70 tahun, itu mujizat gak? Begitu ya, manusia kepleset sedikit kena bagian belakang langsung kolaps. Gitu ya, ya saudara bisa kemudian sampai hari ini saya masih bisa hidup selama puluhan tahun. Itu anugerah. Sehingga perhatikan baik-baik. Jangan pikir bahwa kalau saya sehat, itu karena saya jaga kesehatan. Kalau saya sakit, Tuhan jahat. Tidak. Kalau saya sehat, itu adalah anugerah Tuhan bagi saya yang memelihara saya. Kalau saya kemudian sakit, ya karena ini dunia berdosa. Begitu ya, ini kita belum ada di surga. Sehingga kita mesti siap, cepat atau lambat, kita akan meninggalkan dunia ini. Sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan ketika Yesus berada di dalam dunia dan dia menyembuhkan. Bukan sekedar karena dia itu baik. Tapi terus pertanyaannya ya, lalu kenapa Yesus menyembuhkan? Gitu ya, kalau Yesus menyembuhkan bukan sekedar karena dia baik, ya bukan sekedar karena dia bisa, juga bukan sekedar karena dia berada di tengah-tengah dunia ini. Ya, lalu pertanyaannya, apa yang membuat Yesus menyembuhkan orang ketika dia berada di tengah-tengah dunia ini? Nah, saudara kalau mau tahu jawabannya ada loh. Ya kita buka sama-sama ya. Kenapa Yesus menyembuhkan? Kenapa Yesus mengusir setan? Kenapa Yesus mengajar? Jawabannya sebetulnya satu. Ya, apa itu? Mari kita melihat dari Lukas pasal yang ke-11. Ya, Lukas pasal yang ke-11. Ya, dikatakan apa? Ayat yang ke-20. Ya, mengapa Yesus mengusir setan? Mengapa Yesus menyembuhkan? Mengapa Yesus itu mengajar? Jawabannya itu satu. Jadi katakan apa? Lukas 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Sekali lagi ya, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bandingkan dengan tadi, sekali lagi ya, Lukas pasal yang keempat, ya ayatnya yang ke-42, Lukas pasal keempat, ayat yang ke-42, perhatikan persamaannya dengan yang tadi itu apa? Ya ketika hari siang, Yesus berangkat dari suatu tempat yang sunyi, orang banyak mencari dia yang tadi itu ya, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Apa persamaannya antara Lukas 4:43 dengan Lukas 11 tadi? Persamaannya apa? Kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah. Jadi kenapa Yesus mengajar? Karena dia mau memberitakan Injil kerajaan Allah. Kenapa Yesus mengusir setan? Yesus memberikan tanda. Sesungguhnya
Dengan aku mengusir setan, termasuk juga sebetulnya dengan aku menyembuhkan. Ya, kerajaan Allah itu sesungguhnya sudah datang. Jika perhatikan baik-baik, ya kenapa Yesus mengajar? Kenapa Yesus menyembuhkan? Kenapa Yesus mengusir setan? Karena dia mau menyatakan. Ya, dia mau menyatakan sekaligus dia mau menandakan. Dia mau menyatakan sekaligus dia mau menandakan bahwa kerajaan Allah sudah datang dan sedang datang. Sekali lagi ya, Yesus kenapa dia mengajar, menyembuhkan, mengusir setan? Karena Yesus mau menyatakan dan apa? Dan apa? Dan Yesus mau menyatakan dan menandakan bahwa kerajaan Allah sudah dan sedang datang. Nah, saudara, perhatikan baik-baik di sini ya. Apa maksudnya ya? Yesus menyatakan dan menandakan bahwa kerajaan Allah sudah datang dan sedang datang. Mungkin enggak ya? Sesuatu itu sudah datang sekaligus sedang datang. Mungkin enggak ya? Oh, Pak Hendri ini sedang datang, ya berarti belum datang. Ya kalau Pak Hendri itu sudah datang, ya berarti sudah datang. Nangkep ya? Ya sehingga kenapa ya? Di dalam Alkitab, kalau saudara membaca Injil, kadang-kadang Yesus mengatakan kerajaan Allah itu sudah datang. Kadang-kadang Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Ya sudah dekat dengan sudah datang itu sama atau lain? Ya, betul kan? Sesekali Yesus mengatakan ketahuilah ya, kayak tadi ya, pada waktu aku mengusir setan, ketahuilah kerajaan Allah itu sudah datang. Tapi Yesus juga mengatakan, ketahuilah ya, kerajaan Allah itu sudah dekat. Sudah datang dengan sudah dekat itu sama atau beda? Gimana? Sudah datang dengan sudah dekat itu sama atau beda? Beda kan? Sehingga kok bisa ya? Di satu sisi kerajaan Allah sudah datang. Di sisi yang lain kerajaan Allah sudah dekat. Sudah dekat berarti kan belum datang. Lah kok bisa sudah datang sekaligus itu belum datang? Ya sudah datang sekaligus sudah dekat. Wah, saudara mungkin mulai bingung ya. Nah, saudara izinkan saya mengatakan dan kalau saya tidak salah, saya pernah menjelaskan ya. Di dalam Alkitab, di dalam Alkitab, nubuat, ya nubuat itu adalah bagaikan ya, gambaran 2 dimensi dari realita 3 dimensi. Atau paling gampangnya ya, paling gampangnya itu seperti foto. Saudara melihat sebuah foto, saya di sini, belakang saya rumah, belakangnya lagi gunung. Permisi tanya, di dalam foto itu jarak antara saya dengan rumah dengan gunung itu ada jaraknya enggak? Di dalam foto, saudara lihat saya, belakangnya rumah, belakangnya gunung. Ya, antara saya dengan rumah dengan gunung, di dalam foto itu ada jaraknya enggak? Ya enggak ada. Betul ya? Nah, saya mau tanya, di dalam realitanya ada jaraknya enggak? Ada. Ya, saya di sini, rumah di belakang saya, gunungnya itu ya jauh. Betul ya? Karena sampai sekarang kan nggak ada foto yang mau selebar apa yang bisa menangkap gunung kalau gunungnya dekat. Ya, sehingga kalau saudara lihat foto, saya, rumah, gunung. Berarti ya di kenyataannya saya di sini, rumah di belakang, gunungnya masih di sana. Tapi perhatikan baik-baik. Ya, ketika saudara melihat di dalam foto, ini saya, ini rumah, ini gunung. Berarti ketika saudara menemukan rumah yang ada di foto saya, saudara boleh mempunyai suatu kepastian. Kalau saya jalan terus, gunungnya pasti ada di sana. Nangkep ya? Ya karena bagaimanapun antara saya, rumah, gunung itu satu kesatuan. Jika saya sudah lihat rumah, tapi saya belum ketemu gunungnya, ya nggak usah takut. Jalan terus, pasti ada gunungnya. Kenapa? Ya di foto itu jelas. Ya ada saya, ada rumah, ada gunung. Ya sehingga itu artinya sudah
Tapi belum, tapi sudah. Ya karena apa yang Yesus katakan itu merupakan suatu kesatuan. Jika saudara perhatikan baik-baik, sebetulnya ya, hari ini ya, kenapa berita kerajaan Allah itu sangat indah? Karena Tuhan Yesus mau mengatakan, kamu hari ini ya, kita hari ini dalam kondisi sekarang, tadi saya mengatakan apa? Kenapa ada banyak sakit penyakit? Kenapa ada banyak kesusahan? Ya karena sekarang Allah menciptakan dunia ini baik. Ya Allah menciptakan dunia ini baik, tetapi manusia berdosa. Sehingga akhirnya kuasa-kuasa kegelapan itu yang menguasai dunia ini. Sehingga pada waktu kerajaan Allah hadir, itu berarti Allah mengambil alih kuasa. Itu kenapa tadi ya, Yesus selain mengajar, dia itu juga mengusir setan, dia itu juga menyembuhkan. Karena menunjukkan di mana kerajaan Allah itu datang, di mana kerajaan Allah itu datang, itu berarti kuasa kegelapan ditaklukkan. Sekaligus di mana kerajaan Allah itu datang, itu berarti pemulihan secara total itu akan diberikan. Sehingga kenapa hari ini ya, kita orang Kristen sangat menantikan dan harus menantikan kedatangan kedua, harus menantikan gunung. Ya jadi rumah itu ibaratnya adalah kedatangan pertama. Kita masih harus menantikan gunungnya. Ya kerajaan surga itu rumah plus gunungnya tadi. Ya, sehingga kok Yesus bisa mengatakan kerajaan Allah sudah datang sekaligus akan datang. Ya karena kayak foto tadi. Kerajaan Allah itu rumah sekaligus gunungnya. Sehingga kita Yesus sudah datang pertama kali. Kita masih harus menantikan kedatangan yang kedua. Nah pada waktu Yesus datang untuk kedua kali ya saudara. Tidak ada yang namanya betul-betul iblis itu berkuasa. Tidak ada. Dan saudara pada waktu itu ya, betul-betul tidak ada yang namanya sakit penyakit. Ya, tidak ada yang namanya itu kemudian kesusahan. Tidak ada yang namanya itu air mata. Tidak ada yang namanya itu orang jahat. Tidak ada yang namanya itu koruptor. Tidak ada yang namanya itu adalah bermacam-macam malapetaka. Tidak ada. Karena pada waktu Yesus sudah datang, pada waktu Yesus akan datang kedua kali, semua ya bumi ini akan menjadi kerajaan Allah. Ya, tapi pertanyaannya, tahu dari mana Pak? Ya tahu dari mana kalau betul nanti Yesus akan datang kedua kali dan betul-betul pada waktu itu ya kerajaan Allah akan hadir secara sempurna. Ya, kerajaan Allah akan hadir secara sempurna sehingga betul-betul kemudian nanti seperti yang Pak Hendri katakan, semua orang jahat akan dihakimi. Ya, semua penyakit akan ditiadakan. Tahu dari mana? Ya dari mana ya orang Kristen bisa mengamini? Betul loh. Kan saudara sama saya kan tidak pernah melihat surga kan? Betul ya? Tahu dari mana? Surga itu benar-benar ada. Dan tahu dari mana kalau benar-benar nanti Yesus datang, tidak ada yang namanya itu penyakit. Ya tahu dari mana kalau nanti Yesus datang kedua kali, tidak ada orang jahat. Ya tahu dari mana, jangan-jangan janji kosong. Ya jangan-jangan janji palsu gitu ya, tidak ada realitanya. Nah saudara itu kenapa tadi saya mengatakan pentingnya ya, Yesus bukan hanya mengajar, Yesus kemudian memberikan tanda. Ya memberikan tanda. Tanda itu menunjukkan bahwa yang dia katakan itu benar dan akan terjadi. Kerajaan Allah itu sudah datang, sekaligus sedang datang dan akan datang pada waktunya. Karena dia sudah memberikan tanda. Saya akan memberikan contoh seperti ini ya, supaya saudara bisa mengerti. Misalnya ya, saudara saya mengatakan, ini coba ya kalau saya tanya ya, saudara percaya enggak ya kalau saya mengatakan kepada saudara, saya punya rumah di Singapura. Siapa percaya saya punya rumah di Singapura, boleh angkat tangan? Adakah yang percaya saya punya rumah di Singapura? Wah ada satu, ya, puji Tuhan terima kasih. Ya, ada yang percaya saya punya rumah di Singapura? Cuman satu ya. Tidak ada tampang punya rumah di Singapura sama sekali ya. Ya ayo siapa yang, oh ada dua, terima kasih gitu ya. Nah, puji Tuhan gitu ya, at least ada dua nih, jarang ini gitu ya. Saudara kalau saya boleh tanya ya kepada yang lain ya, saudara kok tidak percaya saya punya rumah di Singapura itu kenapa ya? Hah? Ya kenapa yang lain kok enggak percaya saya punya rumah di Singapura ya? Ya karena Bapak hamba Tuhan, GRI Pak, oh gitu ya. Ya sehingga ya betul sih, ya masuk akal ya.
Bapak hamba Tuhan, apalagi kalau tadi ada 2 orang ya yang percaya saya punya rumah di Singapura. Kalau saya tanya lagi ya, percaya nggak saya selain punya rumah di Singapura, saya juga punya rumah itu di Tokyo. Percaya enggak? Kalau yang ini sudah terlalu susah ya. Ya Singapura masih ada tampang lah, kalau Tokyo sudah enggak gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya ya, misalnya tapi saudara melihat ya, wah Pak Hendri ini jamnya itu Patek loh, Patek Philip. Dan betul bukan yang KW. Terus saudara ke Kemayoran ya, saudara lihat ada satu itu BMW seri 7 baru. Saudara tertarik, punya siapa itu? Punya Pak Hendri. Waduh gitu ya. Terus minggu depannya lagi saudara ke Kemayoran lagi ya. Wah ada Mercy, punya siapa itu? Punya Pak Hendri. Misalnya ya saudara melihat hal itu. Wah jam saya itu Patek, mobilnya BMW punya, ya Mercy punya. Ya, terus saya tanya kepada saudara, saudara percaya nggak saya punya rumah di Singapura? Percaya nggak? Hah? Kalau saya punya mobil BMW, saya punya mobil Mercy, saudara percaya nggak saya punya rumah di Singapura? Hah? Wah yang lain kok masih ragu-ragu kenapa ya? Gitu ya. Takut dijebak atau apa nih gitu ya. Saudara, kalau tadi yang pertama, perhatikan baik-baik. Kalau tadi yang pertama ya, saya mengatakan saudara punya nggak saya punya rumah di Singapura. Dan saudara menggeleng-geleng, saudara nggak salah. Begitu ya, saudara nggak salah loh. Karena ya Pak, ya bukannya saya meragukan omongan Bapak ya, tapi ya Singapura tuh ya berapa harganya gitu ya. Apalagi kalau Singapura sama Tokyo, ya akal sehat ya enggak mungkin lah Bapak bisa punya rumah di sana. Tetapi kalau yang kedua, ya setelah saudara melihat Mercy tadi, setelah saudara melihat BMW tadi, dan setelah saudara memverifikasi betul tuh mobil saya, begitu ya, enggak salah itu mobil saya. Dan saudara benar-benar, coba sih Bapak kok pakai Patek, ini pasti palsu ini ya. Saya bawa ke dealernya, asli. Gitu ya. Kemudian bolpennya juga Montblanc gitu ya, pakaiannya merek gitu ya. Saudara pada waktu saya tanya, saudara percaya nggak saya punya rumah itu di Singapura atau di Tokyo? Saudara jawab tidak percaya. Saudara salah. Apa yang membedakan? Coba perhatikan baik-baik. Kenapa tadi yang pertama, ketika saya tanya, saya punya rumah di Singapura, percaya nggak? Nggak salah. Kenapa yang kedua, ketika saya tanya, saya punya rumah di Singapura, saudara nggak percaya, kenapa kok jadi salah? Kenapa? Padahal kan saudara sama-sama nggak melihat rumah saya di Singapura kan? Betul ya? Sama-sama nggak melihat rumah saya di Jepang kan? Kenapa yang kedua saudara kemudian salah? Karena saudara sudah melihat tanda. Nah itu penting. Ya, sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan Yesus menyatakan sekaligus menandakan. Kenapa dia ngajar? Kenapa dia ngusir setan? Kenapa dia menyembuhkan orang sakit? Dia bukan hanya mau mengajarkan, dia mau menandakan kerajaan Tuhan. Ketika datang, itu akan menaklukkan segala kejahatan. Ya, kerajaan Tuhan ketika datang akan menyembuhkan segala penyakit. Perhatikan ya, kalau Yesus hanya mengajar, tunggu ya, nanti saya akan naik lagi, saya akan datang lagi. Pada waktu itu ya, semua kejahatan itu akan tidak ada. Pada waktu itu ya, semua penyakit itu tidak ada. Dan saudara tidak percaya, dia tidak salah. Begitu ya, dia tidak salah. Tetapi karena Yesus bukan hanya kemudian mengajar, dia juga mengusir setan. Dia juga betul-betul menyembuhkan penyakit. Maka ketika saudara mengatakan bahwa, waduh kalau nunggu ya, jangan-jangan Tuhan bohong, salah. Ya, karena tandanya ada. Nangkep ya? Tandanya itu ada. Ya, Yesus itu benar-benar dia berkuasa mengusir setan, itu menandakan. Ya, itu menandakan bahwa ketika nanti dia datang kedua kalinya, saudara sudah sampai di gunungnya, bukan hanya baru sampai di rumahnya, saudara sudah sampai di gunungnya, saudara akan melihat benar-benar kuasa kegelapan itu akan ditaklukkan karena tandanya ada. Ya, kuasa Tuhan itu benar-benar sudah dinyatakan di dalam kedatangan yang pertama. Ya, demikian juga ketika nanti saudara melihat bagaimana kesembuhan ketika kerajaan Tuhan datang kedua kali di dalam Kristus itu tidak ada penyakit. Ya saudara, kenapa kita boleh percaya? Karena tandanya ada. Yesus itu benar-benar berkuasa untuk
memulihkan. Tandanya ada. Ya, ya sehingga saudara kita lihat ya, pelayanan Tuhan Yesus itu sangat-sangat terencana sekali. Dan sangat-sangat konsisten sampai sekarang. Ya dia datang, dia mengajarkan, menyatakan kerajaan Allah ini sekarang sudah datang, sekaligus sedang akan datang. Dan untuk itu ya, dia memberikan tanda. Kerajaan Allah ketika datang secara sempurna, tidak ada kejahatan. Tidak percaya, saya tunjukkan. Begitu ya, saya tunjukkan. Ya setan benar-benar diusir. Ketika kerajaan Allah datang secara sempurna, ya tidak ada sakit penyakit. Tidak percaya, saya tunjukkan orang itu betul-betul itu sembuh. Sehingga kalau kita mengerti ya kenapa Yesus menyembuhkan orang, kalau kita mengerti kenapa Yesus itu mengusir setan untuk memberikan tanda, saudara tidak akan merasa Tuhan kok berubah? Ya tidak. Ya karena Yesus yang menjanjikan kerajaan surga sampai sekarang ya sama. Itu kenapa Injil diberitakan. Kita bisa percaya kepada Injil Tuhan. Ya Tuhan tidak berubah. Ya sehingga apa yang dia tandakan satu hari nanti akan terwujud secara utuh, terwujud secara sempurna. Sehingga perhatikan baik-baik ya. Kita perlu sebagai orang Kristen seimbang antara sudah dan belum. Kerajaan Allah sudah datang, sekaligus sedang, sudah dekat, sudah datang, sekaligus sudah dekat. Berarti sudah sekaligus belum. Ya sudah dan belum. Ya kenapa perlu memegang keduanya secara seimbang? Karena jikalau saudara hanya memegang yang sudah ya, saudara akan kecewa seperti tadi saya katakan, Yesus sudah menyembuhkan orang. Sekarang kok saya nggak sembuh? Berarti Tuhan berubah ya. Ya berarti saudara hanya ingat yang already. Ya, saudara padahal Yesus memberikan tanda. Tanda itu berarti ya sekali diberikan ya nggak perlu terus diberikan. Betul ya? Saudara nggak perlu nanya, oh minggu ini saya lihat Pak Hendri pakai BMW. Minggu depan saya lihat Pak Hendri pakai Mercy. Minggu depan pakai yang lain lagi dong, baru saya percaya Pak Hendri kaya. Ya tidak. Tanda cukup diberikan, saudara lihat saya punya Mercy, saudara lihat saya punya BMW, itu cukup. Ya, tidak harus kemudian bulan depan saya ganti mobil lagi, bulan depannya saya ganti mobil lagi, bulan depannya lagi saya ganti mobil lagi. Kalau enggak saudara, wah kalau gini ya saya enggak jadi percaya Pak Hendri punya rumah di Singapura. Ya saudara salah. Betul ya? Ya sehingga saudara di sini kita melihat bahwa kalau kita hanya ingat already, ya kita hanya ingat sudah, saya khawatir kita akan kemudian menjadi tidak realistis. Kita lupa kita belum di surga, ya kita lupa kita masih tinggal di dalam dunia yang kalau kita masih bisa umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dan tidak sampai terpeleset dan tidak perlu sampai kemudian dan kita masih bisa ke gereja hari ini. Itu bukan kebetulan. Kalau sampai kita nggak digigit nyamuk dan kemudian mati gitu ya. Dan kita masih umur 50 tahun, itu bukan kebetulan. Kalau kita nggak sadar ini ya, kita rasa bahwa surga sudah turun. Kita hanya tahu yang sudahnya saja, kita akan kecewa. Pasti itu. Gitu ya. Ya pasti. Ya jadi kita berharap bahwa dengan kedatangan pertama, karena Yesus baik, maka harusnya tidak ada sakit penyakit. Ya enggak. Harusnya kalau Tuhan baik, orang Kristen sakit sembuh. Ya enggak. Karena tadi saya mengatakan apa? Abad pertama ya 100% orang mati. Abad 21 ya 100% orang mati. Ya karena memang surganya belum. Ada aspek belum. Ya sehingga jangan lupa ada aspek belum. Tapi juga yang kedua ya, jangan lupa ada aspek sudah. Ini seringkali selalu ya ekstrim satu ke ekstrim yang lain. Iblis membuat kita ekstrim satu. Oh ya sudah datang loh. Yesus sudah menyembuhkan. Sehingga Yesus tidak berubah. Berdoa. Tuhan kan baik. Kamu akan disembuhkan. Ketika tidak berarti Tuhanmu jahat. Begitu ya saudara. Itu ekstrim satu ke ekstrim yang lain. Jadi jangan hanya ingat sudah. Tidak ingat belum. Tapi juga yang kedua ya. Jangan ingat belum. Tidak ingat sudah. Jangan. Ya karena berarti kita akan menjadi orang, ya sudahlah hidup dalam dunia ini sama saja. Oh tidak. Ya, saya percaya loh kenapa hari ini ya kita tidak banyak melihat orang kerasukan setan. Dan sejauh yang saya bisa lihat ya, di mana ketika kerajaan Tuhan ditegakkan, di mana gereja itu sungguh-sungguh kembali kepada keberadaan firman Tuhan. Heran ya, benar-benar fenomena kerasukan setan itu bisa relatif lebih sedikit. Ada loh. Demikian juga ya, saudara jangan pikir bahwa
oh berarti tunggu di surga ya, di dunia tidak ada bedanya. Beda. Ya rata-rata umur orang pada zaman Tuhan Yesus dengan rata-rata umur orang zaman sekarang itu bedanya jauh. Ya 50%. Ya anak-anak yang lahir pada zaman di mana Tuhan Yesus itu lahir tidak sampai umur 5 tahun. Gitu ya. 50% anak-anak yang lahir ya pada zaman Tuhan Yesus itu lahir tidak sampai 5 tahun. Dan pada zaman Tuhan Yesus begitu ya, kalau usianya itu bisa tembus 40 tahun, itu sudah haleluya puji Tuhan itu. Sehingga pada waktu ada seseorang yang sakit lumpuh 38 tahun baru disembuhkan. Wah, itu lama sekali. Karena rata-rata orang kalau bisa tembus umur 5 tahun, ya kemungkinan besar 40 tahunan hidupnya. Gitu ya. Meskipun bukan berarti tidak ada yang lebih ya, tapi rata-rata itu 40 tahun. Tapi kalau hari ini ya, saya barusan kemarin mendengarkan ada satu stand up komedi ya. Ya saudara, hari ini kalau kita umur 40 tahun itu merasa tua atau merasa muda? Ya, kita umur 40 tahun, aduh sudah 40 nih. Atau kalau saya boleh tanya ya, hari ini saudara kalau sudah umur 50 tahun itu merasa tua atau merasa muda? Ya, sudah 50 tahun, begitu ya. Tapi kalau hari ini ya, ada orang yang 50 tahun sudah meninggal, saudara mengatakan apa? Loh kok masih muda sudah meninggal gitu ya? Amin enggak? Ya sehingga 50 tahun meninggal hari ini ya, saudara anggap muda loh. Ya padahal kalau hidup, waduh sudah 50 tahun ya. Ya jemaat saya dulu pernah mengatakan, Pak Hendri siap-siap ya, kalau sudah 50 tahun, ya nanti akan mulai dah ada aja. Ini sakit lah, itu sakit lah, ini sakit, itu sakit begitu ya. Dan sedikit banyak saya harus mengamini apa yang dia katakan itu. Tetapi heran ya, kalau hari ini ada orang meninggal 50 tahun, saudara akan bilang, loh masih muda loh, sudah meninggal. Waduh gitu ya. Saudara-saudara, dan saudara kalau saya boleh mengatakan ya, kedokteran yang sedemikian maju, ya kedokteran yang sedemikian maju, itu bukan dimulai di timur. Kalau hari ini saudara sakit bisa ke Penang, bisa ke Beijing, bisa ke Shanghai, ke Singapura, itu karena timur sudah mengambil pengobatan barat. Gitu ya. Siapa di sini yang kemudian sakit sakit berat, kemudian mau sakit jantung kemudian tusuk jarum, ya tidak bisa. Jadi kalau hari ini ya saudara kemudian ke Beijing untuk transplantasi apalah, ya karena Beijingnya sudah ambil pengobatan barat. Dan kenapa pengobatan barat itu bisa sedemikian maju? Saudara, itu sangat bisa dipertanggungjawabkan kalau saya mengatakan itu pengaruh kebenaran firman Tuhan. Ya karena pemulihan itu penting. Nyawa itu merupakan sesuatu hal yang berharga. Ya sehingga saudara lihat ya, tanda-tanda sudah itu ada. Ya tanda-tanda di mana gereja itu berdiri. Dan ketika kekristenan sungguh-sungguh nilainya itu merasuk. Ya saudara menemukan bahwa ya loh, kerasukan setan semakin tidak seperti dulu. Ya sementara tingkat umur manusia itu semakin lanjut. Tetapi juga jangan kemudian kalau gitu ya baiknya saya tidak mati ya berarti kembali ke tadi. Ya sehingga kerajaan Allah itu sudah datang sekaligus sudah dekat. Ya sudah datang sekaligus itu akan datang. Kalau kita boleh mempunyai keseimbangan seperti ini ya, saya percaya kita akan dikuatkan dalam kondisi kita. Saya tidak mau mengatakan bahwa sakit itu gampang, sakit berlarut-larut itu gampang. Tidak, tidak. Ya, kita ngomong apa adanya. Ya sakit ketika saya merenungkan mengenai teman saya yang sampai sekarang masih dioperasi tadi gitu ya. Ya ada pergumulan, ada. Tetapi saudara, ketika saudara menyadari aspek sudah dan sedang, saya percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Pernah sekali ya kami membesuk seseorang yang didiagnosis ada penyakit yang ya sudah ada kemungkinan untuk meninggalkan dunia inilah ya, begitu ya. Sehingga pada waktu kami besuk dia mengatakan, ya seringkali yang buat saya bergumul ya. Ya ini kadang-kadang kalau ini ya, itu kan tadi saya mengatakan hati-hati, bukan berarti iblis tidak ada. Jika seringkali itu dalam pikirannya dia gitu ya, wah percuma, ya nanti gitu ya,
besok kamu akan menjalani operasi ini, gagallah. Dan ketika ada suara seperti itu ya dia merasa langsung down. Ya kamu akan menjalani kemo, percumalah. Kemomu akan gagallah, operasimu akan gagallah. Ya semua yang kamu jalani akan gagallah. Dan dia ceritai setiap kali pemikiran seperti itu muncul, wah dia akan susah sekali. Dia nangis, dia sedih sekali. Saudara kita harus mengamini ya, ini sesuatu hal yang tidak mudah. Tapi waktu itu saya mengatakan, mungkin enggak ya, ketika suara itu muncul di kepalamu, gagallah, kemomu itu gagal, gitu ya, operasimu itu gagal. Bisa enggak kamu mengatakan kepada suara itu? Belum tentu, gitu ya, belum tentu. Bisa jadi Tuhan mau pakai kemo, ya Tuhan mau pakai operasi, Tuhan mau pakai dokter memberikan saya kesembuhan. Bisa jadi. Tetapi juga, bisa enggak kamu mengatakan kepada suara itu, andai kata pun gagal, saya tahu saya meninggal ketemu siapa. Bisa ngomong begitu enggak? Ya, bisa enggak ngomong begitu? Ya, andai kata pun memang gagal, saya tahu saya meninggal, bukan kemudian saya tidak jelas saya mau kemana. Andai kata pun saya mau meninggal, andai kata betul kemonya gagal, andai kata betul operasinya gagal, saya meninggal, saya tahu saya akan ketemu sama Tuhan saya yang sudah mengasihi saya, yang sudah memberikan tanda yang menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang, sehingga pasti saya akan ketemu sama dengan dia dan saya akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Saya kurang lebihnya mengatakan seperti itu ya. Bisa enggak mengatakan seperti itu? Dan saya mengatakan, saya cukup yakin. Kalau kamu bisa mengatakan kepada suara itu, saya mati pun ketemu Tuhan, suara itu akan hilang. Tapi masalahnya, bisa enggak? Ya, bisa enggak mengatakan kepada suara itu, kalaupun saya gagal, kalaupun prosesnya gagal, saya tetap akan ketemu sama Tuhan. Sehingga hari ini kita melihat, ya kadang-kadang orang Kristen lupa ya. Ya, bahwa kita dalam dunia ini, masih dalam dunia, ada aspek not yet. Sehingga sebetulnya kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu akhirnya kita tidak bisa pakai dengan sungguh-sungguh. Sehingga saudara bersyukur ya, ketika Tuhan ada dalam dunia, dia melakukan pelayanan dengan sedemikian jelas. Kenapa dia mengajar, kenapa dia mengusir setan, kenapa dia menyembuhkan. Karena dia mau menunjukkan kerajaan surga itu indah. Itulah yang kita harus nanti-nantikan. Sekaligus ya, melalui pelayanannya Tuhan menunjukkan kepada kita, sudah. Sehingga jangan takut. Jangan takut kemudian sampai kemudian tidak ada pengharapan di ujung pelangi. Jangan takut. Karena tanda sudah diberikan. Aku betul-betul bisa menaklukkan kuasa kegelapan. Aku betul-betul bisa memberikan pemulihan kepadamu. Aku sudah memberikan tanda. Ya, sehingga percayalah, kerajaan Tuhan itu sudah dekat. Percayalah juga kerajaan Tuhan itu akan datang. Dan pada waktu kerajaan Allah itu datang, lihat sendiri apakah betul masih ada penyakit di sana. Lihat sendiri apakah betul masih ada kuasa kegelapan di sana. Lihat sendiri bagaimana betul-betul apa yang sekarang aku tandakan akan aku berikan dengan sempurna pada waktunya. Kiranya ini boleh menguatkan setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Saudara, bolehkah kita sebentar tenang di hadapan Tuhan? Sejauh mana kalau saya boleh bertanya, sejauh mana kita merindukan kerajaan Tuhan? Sejauh mana kita merindukan Yesus datang untuk kedua kali? Atau kita lebih mengharapkan, tidak perlu Yesus datang kedua kali, yang penting sekarang saya tidak sakit. Tidak perlu kerajaan Tuhan itu datang, yang penting sekarang saya enggak susah. Izinkan saya mengatakan kepada saudara, jikalau Yesus tidak datang untuk kedua kalinya, saudara sembuh sekarang, saudara akan sakit lagi. Saudara tidak susah sekarang, saudara akan susah lagi sampai pada waktunya kerajaan Tuhan dinyatakan. Ya, sehingga bolehkah kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan? Ya, bolehkah kita bersyukur kedatangan Yesus yang pertama menunjukkan kerajaan Allah itu sungguh-sungguh sudah datang. Karena jikalau tidak, setan tidak bisa diusir, penyakit tidak bisa disembuhkan. Tapi sekaligus kerajaan Tuhan ketika Yesus datang yang pertama kali menunjukkan bahwa masih ada hal yang harus dinantikan. Jadi kita boleh terus mengingat kedua hal ini dan kita mendapatkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau datang ke tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur ya Tuhan Engkau boleh mengajarkan kerajaan surga. Dan kami bersyukur Engkau juga boleh menandakan melalui pengusiran setan,
melalui penyembuhan orang, Engkau menandakan bahwa kerajaan surga itu sungguh-sungguh akan datang pada waktunya secara sempurna. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau seringkali kami tidak menantikan kedatangan yang kedua. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami terus dan terus hanya mengharapkan yang hari ini. Ajar kami, ketika Engkau memberikan kepada kami kesehatan, biarlah kami melihatnya sebagai kasih karunia. Dan biarlah ketika Engkau memberikan kami kesehatan, biarlah kami boleh memakai kesehatan itu untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah ya Tuhan, ketika tiba waktunya kami meninggalkan dunia ini, biarlah kami tahu kepada siapa kami akan pergi, kepada siapa kami akan berjumpa. Suara manusia sudah berlalu, kiranya penghiburan kekuatan daripada Tuhan, kiranya anugerah kerajaan surga yang daripada Tuhan, Tuhan boleh nyatakan kepada setiap kami yang percaya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.